Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan sehingga bisa kembali melanjutkan daurah silsilah amalan hati, masih dalam pembahasan tentang kesabaran, yang mana kemarin telah kita bahas makna dan hakikat kesabaran. Makna dan hakikat kesabaran, demikian pula macam-macam kesabaran. Terakhir kita bahas sabar itu ada dua macam, yaitu sabar ikhtiyari dan ittirari. Sabar karena memang pilihan, dan ada sabar yang itu merupakan apa? Ya mau nggak mau terpaksa harus bersabar. Demikian pula sabar juga ditinjau dari muta'alliqnya. Itu ada sabar dalam menjalankan perintah dan sabar di dalam menjauhi larangan, dan sabar menerima takdir Allah. Sampai sini ya kemarin ya. Sampai wa kullu mayalqa. Wa kullu mayalqa. Iya. Tafadhal iqra Bapak Rohayadin. Wa kullu ma yalqal abdu fi hadhihi dar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu ma yalqal abdu fi hadhihi dari la yahlu min naw'ani. Ahaduhuma yuwafiqu awahun wa muraduhu, wal akhiruhu yukhalifuhu bahwa mahtajun ila sabri fi kullin minhuma. Amma nau'u muwafiqu li gorodihi kal sihati wal jahi wal mali wa huwa awajju say'in ila sabri fiha min wujuhin. Iya. Wa kullu ma yalqal 'abdu fi hadhihi dar, dan setiap apa yang dijumpai oleh seorang hamba, apa yang didapatkan oleh seseorang itu fi hadhihi dar, di dunia ini, la yakhlu min naw'aini, tidak lepas dari dua hal. Jadi apa yang didapatkan oleh seseorang, apa yang ditemui oleh seseorang di dunia ini tidak lepas dari dua hal. Ahaduhuma yuwafiqu hawahu wa muradahu. Salah satunya adalah ada yang sesuai dengan hawa dan keinginannya. Assalamualaikum. Sesuai dengan apa? Hawa dan keinginannya. Wal akharu, dan yang satunya dan yang lain, yukhalifuhu, apa yang ia jumpai itu tidak sesuai dengan keinginannya. Dan memang demikian isinya dunia. Apa yang kita alami, apa yang kita dapati, ada yang sesuai dengan keinginan dan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Wa huwa muhtajun ila sabri fi kullin minhuma. Yang pasti bahwasannya setiap hamba itu butuh untuk sabar pada dua keadaan tersebut. Entah sesuai dengan harapannya atau tidak sesuai dengan harapan. Sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan, dua-duanya butuh sabar. Loh Ustaz, gimana sesuai dengan keinginan kok butuh sabar? Nanti dijelaskan beliau. Amman nau'ul muwafiqu li gharadihi, adapun jenis yang sesuai dengan keinginannya,
Kasihati seperti apa? Sehat. Ternyata sehat juga butuh sabar. Wal jahi, dan kedudukan, jabatan. Wal mali, dan harta. Fahuwa ahwaju syai'in ila sabri, maka dia lebih butuh sabar fiha, dalam hal ini, min wujuhin, dari beberapa sisi. Jadi seseorang yang sehat, punya kedudukan, punya harta, ternyata dia lebih butuh kepada sabar. Dia lebih sangat ditekankan untuk sabar. Ahwaju syai'in ila sabri, lebih butuh untuk sabar. Min wujuhin, dari beberapa sisi. Yang pertama, ahaduhuma an la yarkana ilaiha, dia harus bersabar agar tidak condong, agar tidak bersandar kepadanya. Wala yaghtara biha, dia juga bersabar agar tidak terperdaya dengannya, dengan harta, kedudukan, dan apa? Kesehatan. Wala tahmiluhu alal baqari, dia juga harus bersabar agar jangan sampai sehat, harta, dan kedudukan itu agar tidak membawanya kepada baqar. Baqar itu melampaui batas, berbuat yang semena-mena. Karena orang yang punya harta, punya kedudukan, merasa bisa lebih leluasa berbuat maksiat, maka lebih apa? Butuh untuk sabar. Wal farahil madmumil ladzi la yuhibbullahu ahlahu, juga dia bersabar agar jangan sampai gembira, bangga yang tercela. Al farah madmum, alladzi la yuhibbullahu ahlahu, yang Allah tidak mencintai ahlinya, tidak mencintai orang yang bangga dengan yang tercela, gembira namun gembira yang tercela. Ini sabar yang pertama. Kenapa? Sehat, punya kedudukan, punya harta, itu lebih berat sabarnya. Kenapa? Karena dia bersabar untuk tidak terperdaya, bersabar agar tidak menggunakannya dalam kemaksiatan, bersabar agar tidak apa? Tidak bangga yang tercela. Wasani an la yanhamika fi nailiha, yang kedua adalah sabar agar tidak tenggelam, agar tidak tenggelam dalam memperolehnya. Jadi ada yang tenggelam, mencari sampai apa? Tenggelam. Dalam apa? Dalam meraihnya. Ini sabar yang kedua, lebih berat. Wasalis, yang ketiga, ayasbiru ala adai haqqillahi fiha, juga bersabar dalam menunaikan hak Allah fiha, padanya, pada harta, kedudukan, dan kesehatan. Warabi'u ayasbira an sarfiha minal haram, juga bersabar dalam memalingkannya, menjauhkannya dari hal yang haram. Sabarnya orang yang punya kekayaan, yang punya jabatan, itu lebih berat. Beda dengan orang miskin yang memang mungkin mau berbuat maksiat, dia nggak punya sarana.
Beda dengan pejabat. Pejabat merasa punya sarana sehingga sabarnya lebih berat. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan al-bala'u yasbiru alaihi al-mu'minu wal kafiru. Musibah itu mungkin orang mukmin dan orang kafir bisa bersabar. Ini dalam keadaan apa? Terkena bala, terkena musibah. Wala yasbiru 'alal 'afiyah illa siddiqun, dan tidak akan bisa sabar dalam afiyah. Tahu ya afiyah ya? Afiyah itu selamat, sehat, aman, gampang. Wala yasbiru 'alal 'afiyah, tidak bisa bersabar dalam afiyah illa siddiqun, kecuali orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Di orang yang bisa bersabar dalam afiyah, gimana dalam keadaan afiyah itu agar tidak bermaksiat. Wa qala Abdurrahman bin Auf, bahkan Abdurrahman bin Auf sampai mengatakan, ubtulina bid-dharra'i fasabarna, kami ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa kesempitan, fasabarna, kami bisa bersabar. Wabtulina bis-sarra'i falam nasbir, namun ketika kami ditimpa kelapangan, ditimpa kesenangan, falam nasbir, kami tidak mampu bersabar. Walidzalika, oleh karena itu, yuhaddzirullahu ibadah, Allah memperingatkan para hambanya, min fitnatil mal, dari fitnah harta, dari ujian berupa harta, wal azwaj, para istri. Ini para ya. Azwaj itu kan jamak. Alma kan mufrad. Tapi azwaj apa? Para istri. Motivasi ya. Motivasi apa? Motivasi untuk wahid. Wal aulad, fitnah anak-anak, ujian berupa anak-anak. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ketika disuruh seperti ini langsung apa ya? Berusaha memperhatikan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah melalaikan kalian anak-anak kalian, janganlah melalaikan kalian harta dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Menunjukkan ya ikhwah, Allah memperingatkan di sini bahwasanya banyak orang yang lalai dari mengingat Allah, lalai dari menuntut ilmu, lalai dari beribadah karena ujian harta dan anak-anak. Mau ngaji anaknya gondeli. Gimana? Nggak jadi ngaji ya? Mau ngaji istri ngajak jalan-jalan. Masa ngaji terus bimbang, sekali-kali kita ngabuburit gitu ya. Suami jawab, "Dek, ngabuburitnya di Taman Surga aja yuk." Wah, di majelis ilmu itu. Bosan pi yang dilihat apa? Bayar terus ya. Ya kan nanti bisa hari Jumat ya, hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Ini adalah apa? Sabar ketika apa?
ternyata mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Jika mendapatkan sesuai yang diinginkan, ternyata butuh kesabaran yang ekstra. Amman nau'u tsani, adapun jenis yang kedua, al-mukhalifu lil hawa. Sabar ketika mendapatkan tidak sesuai dengan keinginannya. Fala yakhlu, maka tidak lepas, imma ayartabita bi ikhtiyaril abdi. Ada yang berkaitan dengan apa? Pilihan seorang hamba, qatta'ati wal ma'asi. Seperti pilihan seorang hamba itu pilihan mengerjakan ketaatan dan kemaksiatan. Jadi ini pilihan, karena taat itu kan pilihan, maksiat mau maksiat pilihan. Aw la yartabita awaluhu bi ikhtiyarihi kal masaib. Atau apa? Yang awalnya itu enggak berkaitan dengan pilihannya. Seperti musibah. Musibah itu kan bukan pilihan. Ya kan? Terkena musibah bukan pilihan dia. Beda dengan melaksanakan taat dan maksiat itu pilihan. Aw yartabita awaluhu bi ikhtiyarihi, atau yang awalnya itu berkaitan dengan pilihannya, walakin la ikhtiyara lahu fi izalatihi, akan tetapi tidak ada pilihan baginya untuk menghilangkannya ba'da dukhuli fihi, setelah masuk padanya. Fahahuna salah satu aqsamin, maka di sini ada 3 macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, ma yartabitu bi ikhtiyarihi, apa yang berkaitan dengan pilihannya. Apa itu ikhwan? Wa huwa jami'u af'alihi allati tusafu bi kauniha ta'atan aw maksiatan. Yang berkaitan dengan pilihan seorang hamba adalah seluruh perbuatannya yang disifati dengannya, dengan perbuatan tersebut, ketaatan atau maksiat. Fa'amma ta'ah, adapun ketaatan, fal abdu muhtajun ila sabri 'alaiha, maka seorang hamba butuh untuk bersabar di atas ketaatan. Kenapa ikhwah wal akhwat? Li'anna an-nafsa bi tab'iha tanfiru an katsirin minal ubudiyah. Karena hawa nafsu secara tabiatnya itu lari dari banyak peribadahan. Amma fi shalah, adapun contoh ya ketaatan berupa salat. Falima fiha minal kasali wa isarir rahah. Contoh dalam satu, terkadang di dalamnya ada apa? Rasa malas. Wa isarir rahah, dan dia lebih mengutamakan untuk santai. Makanya kalau bulan Ramadan milih masjid yang tarawihnya 1 juz. 1 juz atau lebih cepat? 1 juz ya. Yang lebih cepat ya. Jadi apa? Terkadang kalau dalam salat itu memang apa? Jiwa itu tabiatnya ya malas dan lebih senang dengan apa? Nyantai. Wala siyama idza tafaqa ma'a dzalika qaswatul qalbi. Terlebih lagi apabila diiringi dengan kerasnya hati. Jika hati mengeras, maka merasakan malas dalam beribadah, lebih senang nyantai. Warainul danbi. Rain itu apa mana ya?
Atof ke qaswah. Ittafaqa ma'a dzalik qaswatul qalbi wa rainu danbi. Terlebih lagi kalau diiringi dengan apa? Kerasnya hati dan noda maksiat, noda dosa. Wal mailu ila syahwat, cenderung kepada syahwat. Ini lebih apa lagi? Lebih berat lagi. Wa mukhalatatu ahlil ghaflah, atau lebih berat ketika bergaul, bercampur dengan orang-orang yang lalai. Ahlul ghaflah. Ini lebih berat lagi. Ini contohnya apa? Sholat. Sholat itu butuh sabar. Karena apa? Karena jiwa cenderung tadi ya untuk santai, malas. Apalagi kalau ditambah dengan kerasnya hati, noda dosa dan maksiat, kecenderungan ke syahwat, dan bergaul dengan ahli ghaflah. Wa amma zakat, adapun zakat itu juga butuh untuk sabar. Kenapa? Falima fi tab'in nafsi minasyuhi wal bukhli. Ketaatan berupa zakat butuh sabar karena tabiat jiwa itu adalah apa? Asyuh wal bukhl, tabiatnya adalah kikir dan bakhil, menyuruh kepada kekikiran dan kebakhilan. Wa kadzalikal hajju wal jihad, demikian pula haji dan jihad lil amrayni jami'an. Ya, karena apa? Ya karena kedua hal tadi. Karena haji dan jihad itu kan juga apa? Butuh amalan badan. Sholat kan amalan badan ya, amalan badan. Badan itu kan senangnya nyantai, ya kan? Sedangkan zakat amalan apa? Harta. Dan tabiat jiwa apa? Menyuruh pada kekikiran. Nah, sedangkan haji dan jihad itu sekaligus amalan tubuh dan amalan harta. Dan maka butuh kedua-duanya. Lil amrayni jami'an, al-hajj wal jihad. Wa yahtajul 'abdu ila sabri fi salasati ahwalin. Dan seorang hamba butuh kepada kesabaran dalam 3 keadaan. Butuh sabar dalam 3 keadaan. Nanti yang beliau jelaskan ini luar biasa nih. Butuh sabar dalam 3 keadaan. Apa saja? Beliau jelaskan di sini. Qabla syuru'i fit ta'ah, butuh sabar sebelum memulai ketaatan. Bagaimana sabar sebelum memulai ketaatan? Bi tashihin niyah, sabar di dalam memperbaiki niat. Sabar dalam memperbaiki niat. Wal ikhlasi fit ta'ah, dan juga apa? Sabar ikhlas dalam ketaatan. Ini sabar sebelum memulai ketaatan, sabar dalam meluruskan niat. Wa hina syuru'i fit ta'ah, keadaan yang kedua adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan, sudah mulai. Kalau tadi kan sebelum, nah sekarang apa? Di saat mulai melaksanakan ketaatan. Wa dzalika bis sabri ala dawa'i taksiri wat tafrid.
Bagaimana cara bersabarnya? Itu dengan bersabar ala dawa'i taksir. Sabar di sana ada apa? Pendorong dawa'i, pendorong untuk apa? Taksir wa tafrid. Pendorong yang membuat seseorang itu mengabaikan dan melalaikan taksir dan tafrid. Contohnya kalau kita sholat itu apa? Sabar jaga konsentrasi, sabar menjaga kekhusyuan. Wastishabin niyah, sabar dalam apa ihwa? Menghadirkan niat, menghadirkan niat dalam beribadah. Wala yu'attiluhu qiyamul jawarihi bil ubudiyati an huduri qalbihi baina yadayhi subhanahu. Sabar jangan sampai menegakkan anggota tubuh dengan peribadahan, jangan sampai kosong dari apa? Hadirnya hati, menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjaga konsentrasi, kekhusyuan, dan sabar dalam menghadirkan hati. Sabar menghadirkan hati dalam contohnya seperti ketika sholat. Apalagi kalau tarawihnya lama ya, sabar fokus kan susah ya. Sabar fokus, sabar konsentrasi. Ini jenis yang kedua. Wasalisatu yang ketiga, ba'dal faraghi minat ta'ah. Yang ketiga adalah sabar ketika selesai dari ketaatan. Setelah selesai dari ketaatan, kita kira sudah selesai ya, ibadah sudah selesai, sudah lega gitu ya. Ternyata masih ada kesabaran di situ. Setelah selesai melaksanakan ketaatan masih ada kesabaran. Sabar, enggak pamer status di WA itu ya. Alhamdulillah hari ini bisa baca 5 juz Al-Quran. Mudah-mudahan barokah ya. Ya kita husnudzon, barangkali dia pengen motivasi teman-temannya. Kalau seperti ini boleh nggak seudon? Ya, nggak boleh, nggak boleh seudon ya. Bagaimana ya ikhwah? Wadalika bisabri ala ma yubtiluha. Itu bersabar dari hal yang bisa membatalkannya. Sabar jangan sampai melakukan hal yang membatalkan amal ketaatan tadi. Falaisa sya'nu fil ityani bitta'ah. Maka intinya itu bukan dalam ketika melaksanakan ketaatan. Innama sya'nu fi hifdhiha mimma yubtiluha. Akan tetapi intinya adalah di dalam bagaimana menjaga ketaatan tadi dari hal yang membatalkannya. Laisa sya'nu fil ityani bitta'ah. Innama sya'nu fi hifdhiha mimma yubtiluha. Jadi intinya adalah bagaimana seseorang itu menjaga ibadah dari hal yang membatalkannya. Contohnya apa? Yang membatalkannya apa? Fayasbiru an ru'yatiha wal ujbi biha wa takabburi. Bersabar an ru'yatiha, bersabar agar tidak melihatnya. Diingat-ingat terus kebaikannya, diingat-ingat terus ya. Melihat kebaikannya itu sudah luar biasa. Jadi bersabar wal ujbi biha, sabar agar jangan sampai ujub
dengan amalan. Sabar agar jangan sampai bangga dengan amalannya. Terkadang seseorang bisa membaca mungkin banyak juz dalam Al-Quran, bisa khatam beberapa kali. Kalau nggak hati-hati bisa terjangkiti dengan perasaan ujub. Wattakaburi, sabar agar tidak sombong, merasa lebih baik dari saudaranya dan merendahkan orang lain. Karena di antara yang menggugurkan, membatalkan amal itu adalah ujub waria. Al-ujubu waria. Dan ujub ini kalau kita perhatikan ada nau'un minasyirki. Ada apa? Unsur kesyirikannya. Letaknya di mana? Letaknya di mana? Karena orang yang ujub itu menisbahkan, menyandarkan dia bisa melaksanakan ketaatan itu karena apa? Kepada dirinya sendiri. Dia nggak menyandarkan dia bisa melakukan ketaatan itu, nggak dia sandarkan kepada Allah. Kalau seseorang menyandarkan dia bisa beramal ketaatan ini semata-mata atas taufik kemudahan dari Allah, insya Allah dia akan terhindar dari penyakit ujub. Jadi intinya untuk mengobati apa? Riya dan ujub, obatnya di dalam surat Al-Fatihah. Untuk mengobati riya dan ujub itu dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, bukan karena manusia. Ini apa? Obat dari penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kalau dihayati ini bisa mengobati dari penyakit ujub. Mungkin seseorang bisa selamat dari riya, tapi mungkin dia tidak selamat dari penyakit ujub. Ya, ini yang harus diwaspadai. Wa kadzalika yasbiru an naqliha. Demikian pula sabar agar tidak memindahkannya. Dipindah kemana ini amalannya? Min diwanisir, dari buku catatan yang rahasia. Jadi apa? Buku catatan yang rahasia maksudnya amalan yang rahasia ya. Sabar agar tidak memindahkan dari amalan yang awalnya rahasia ila diwanil alaniyah. Ya, pindahkan kemana? Buku catatan yang terang-terangan. Itu tadi, ini adalah sabar agar tidak mengupload aktivitas ibadahnya. Tadi malam sudah tahajud sembunyi-sembunyi, yang hanya tahu hanya dia dengan Allah. Siang harinya dia pindah. Dia pindah apa? Dia pindah ke terang-terangan dengan mengupload di Facebook. Alhamdulillah tadi malam apa? Betapa indahnya tahajud tadi malam. Gitu ya. Betapa indahnya apa? Tahajud tadi malam. Ya. Ini namanya apa? Yang merubah yang awalnya amalan rahasia, sembunyi-sembunyi, ya ubah jadi terang-terangan. Dulu kalau kita lihat hadis itu ya, hadis tentang apa itu yang tersengat binatang itu loh ya. Ingat kan sahabat itu ya? Tadi malam kan ada bintang itu ya, bintang jatuh. Ada sahabat yang ana, adapun pada saat itu saya terbangun, tapi terbangun saya bukan karena sholat. Malah gitu ya. Jadi tadi malam saya itu ya terbangun, maksudnya terjaga, tidak tidur, tapi bukan karena apa? Bukan karena sholat. Ada seseorang yang mungkin ini selain Ramadan ya, mungkin kalau nggak hati-hati ada yang menulis status jam 3 pagi. Ada bagus menulis status, Masya Allah jam 3 pagi statusnya, mesti ini habis tahajud ini.
Kalau Ramadan kan biasa ya, bisa sahur gitu ya. Tapi kalau di luar Ramadan, kalau nggak hati-hati demikian, terkadang ada apa niat saya tak nulis status nanti jam 3 biar dikira apa? Habis tahajud. Ngelilir atau biar dikira juga ikut nonton bola. Enggak ya. Memang demikianlah riya itu lebih sangat tersembunyi. Bahkan lebih tersembunyi daripada apa? Semut kecil hitam di batu yang hitam di kegelapan malam. Iya kan? Bahkan yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah apa? Asyirkul asghar. Rasulullah pernah yang dikhawatirkan adalah melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnah dajjal kan ya. Itu apa? Asyirkul asghar fasuila anhu faqala arniya. Syirik kecil itu adalah arniya. Fa in tahaddasa bihi naqala min diwani sir ila diwanil alaniyah. Jika dia menceritakannya, menceritakan amalnya, maka dia memindah dari buku catatan yang rahasia kemana? Buku catatan amal yang terang-terangan. Nah, di sini beliau memberikan nasihat. Fala yadunnu anna bisatas sabri in tawa bil faraghi minal amal. Maka janganlah mengira bahwasannya bisa tasabri, hamparan kesabaran, tikarnya kesabaran, intawa itu sudah terlipat, sudah selesai bil faraghi minal amal, dengan selesainya apa? Amal. Jadi jangan dikira sabar itu sudah selesai ketika sudah selesai beramal. Ternyata setelah selesai beramal pun butuh kesabaran ekstra agar tidak menceritakan amalnya. Jadi bisa jadi suatu amalan yang kita lakukan sudah lampau sekali itu ikhlas, masya Allah ikhlas itu. Tapi dia batalkan dengan apa? Setelah beberapa tahun dia batalkan dengan apa? Ya ceritakan kepada orang lain dengan bermaksud riya. Namun menceritakan itu tidak mesti riya loh ya. Bisa jadi dia memotivasi. Tapi ini sangat tipis ya, sangat tipis. Wa amma sabru 'anil ma'asi. Tadi sabar dalam ketaatannya. Amma sabru 'anil ma'asi fa amruhu dhahir. Adapun sabar dari kemaksiatan maka perkaranya jelas, nampak. Wa a'dhamu ma yu'inu alaihi, dan hal terbesar yang membantunya, yang menolongnya untuk terhindar dari kemaksiatan adalah qat'ul ma'lufat, memutus kebiasaan. Memutus kebiasaan bermaksiat. Jadi menjauhi hal-hal yang menjerumuskannya kepada kemaksiatan. Wa mufaraqatul a'wan 'alaiha fil mujalasah wal muhadasah, dan mufaraqah berpisah, menjauhi penolong-penolong kemaksiatan, pendorong-pendorong kemaksiatan dalam duduk-duduk, dalam apa? Dalam ngobrol, fil mujalasah wal muhadasah, dalam duduk bareng atau ngobrol bareng. Ini apa? Sabar dalam kemaksiatan. Sabar apa? Dalam menjauhi kemaksiatan.
Al-qismu tsani ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar adalah kesabaran yang tidak masuk di bawah pilihan. Jadi sabar ini adalah apa? Bukan pilihan. Walaisa lil 'abdi hilatun fi daf'ihi. Dan seseorang tidak punya hilah, tidak punya alasan untuk apa? Menolaknya. Tidak bisa. Kal masaib. Contohnya seperti musibah-musibah. Wahia, dan musibah itu imma an takuna mimma la sun'a li adamiyin fihi kal mauti. Ada musibah yang tidak ada campur tangan manusia. Contohnya apa? Kematian. Ini enggak ada campur tangan manusia. Wal maradi, musibah berupa sakit, tidak ada campur tangan manusia. Wasani, ada juga musibah yang kedua, ma asabahu min jihatin adamiyin, min jihati adamiyin, musibah dari sisi, dari arah apa? Manusia. Ada campur tangan manusia. Contohnya apa? Kasabbi waddarbi, seperti hinaan dan pukulan. Jadi kena pukul itu musibah enggak? Wah, saya kena musibah tadi, kena pukul. Kena pukul seseorang dia. Beliau membagi di sini dua macam ya. Ada campur tangan manusia, ada yang tidak ada kaitannya. Fannaul awal, maka jenis yang pertama apa ini? Musibah yang tidak ada campur tangan manusia. Maka apa ya? Lil abdi fihi arba'atu maqamatin. Maka di dalamnya seorang hamba itu ada 4 tingkatan. Yang pertama maqamul ajzi, tingkatan lemah. Wa huwal jad'u wasyaqwa, tingkatan paling lemah, paling rendah adalah menggerutu dan mengeluh. Wasani, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama ketika musibah adalah apa? Mengeluh, berkeluh kesah. Wasani, tingkatan yang kedua adalah maqamus sabri, tingkatan kesabaran. Sabar itu kan kayak minum obat pahit itu ya. Jadi musim pahit dia tahan. Wasalisu maqamur ridha. Ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi dari sabar, apa? Ridho. Jadi dadanya tetap lapang gitu ya, wah. Kalau sabar itu kan ya terasa apa? Mungkin menyesakkan itu ya. Dia menyesakkan itu, nyesek gitu. Tapi dia sabar agar tidak mengucapkan hal yang dimurkai Allah. Sabar enggak menampar-nampar pipi, sabar enggak merobek-nyobek saku. Maqamur ridho. Warabi'u maqamus syukri. Dan yang keempat adalah apa? Tingkatan syukur. Masya Allah ya. Tingkatan syukur. Yang wajib mana ini? Yang haram kan nomor 1. Yang wajib 2. Yang sunnah ridho dan syukur. Ridho dan syukur. Berat, ya, berat. Bagaimana syukur itu ihwa? Wa huwa bi an yashhadal baliyata ni'matan. Syukur itu adalah melihat musibah sebagai nikmat. Insyaallah. Melihat musibah sebagai apa? Nikmat. Fayashkurul mubtali 'alaiha, maka seorang yang ditimpa musibah bersyukur atas musibah tersebut.
Ada nggak orang rumahnya kebakaran habis, alhamdulillah, kebanjiran? Ada yang bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kan itu dia bersyukur. Syukurnya kenapa? Karena sebetulnya dia nggak ke masjid, baru kena musibah, akhirnya ingat Allah ke masjid lagi. Itu musibah atau nikmat? Musibah pembawa nikmat itu. Kan gitu ya. Jadi bisa jadi seorang itu melihat itu membenci sesuatu, ternyata itu yang baik untuknya. Jadi musibah yang menjadikan seseorang itu sadar, itu bagus ya? Bagus ya. Tapi kita tetap minta apa? Minta afiyah gitu kan, bukan minta musibah ya. Harapannya ya tanpa musibah bisa sadar gitu kan. Gitu ya. Jadi jangan sampai seseorang itu tegur dengan teguran yang keras dari Allah itu. Kemarin kan sudah kita bahas, bahasanya apa? Afiyah yang yang menjadi harapan kita. Wa ma asabahu min jihatin nas, dan musibah apa yang menimpanya, musibah yang menimpanya dari sisi manusia, falahu fihi hadhil maqamati, maka sama ada 4 tingkatan tadi ya. Ini musibah ketika dipukul atau dicela seseorang, mudhofan ilaiha, tingkatannya sama. Mengeluh, sabar, ridho, syukur. Kalau yang tadi kita jelaskan kan musibah yang tidak ada campur tangan manusia ya, seperti kematian. Dan yang berikutnya ini adalah musibah ada campur tangan manusia, tingkatannya sama. 4 yang tadi, mudhofan ilaiha, ditambah arba'atun ukhra. Insyaallah. Ditambah berapa? 4 tingkatan lagi. Apa ihwa? Al-awwal maqamul afwi. Tingkatan apa? Memaafkan. Tingkatan memaafkan. Insyaallah. Ini yang pertama. Asani maqamu salamati sadri min iradati tasyaffi. Itu tingkatan selamatnya hati, selamatnya dada dari keinginan apa? Keinginan untuk marah. Jadi tasyaffi itu adalah dhahabul ghaid, hilangnya rasa marah, hilangnya rasa dendam. As-salisu maqamul qadri, ar-rabi'u maqamul ihsani ilal musi. Ini yang keempat insyaallah ya. Tingkatan apa? Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk. Berat ini ya. Berat berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Al-qismus salis ma yakunu wuruduhu bi ikhtiyarihi, apa yang datangnya itu dengan pilihannya. Fa idza tamakkana minhu lam yakun lahu ikhtiyarun, namun jika telah menguasainya maka dia enggak punya pilihan. Wala hilata fi daf'ihi, dan dia tidak bisa apa? Menghindar. Lahiyata fi daf'ihi. Al-akhbar al-waridah fi fadilatis sabr. Al-akhbar al-waridah, dalil-dalil, hadis-hadis yang datang dalam keutamaan sabar. Fi sahihi Muslimin an Ummi Salamah qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin tusibu musibatun
tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah fayaqulu ma amarahullah, kemudian mengucapkan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya lah kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti akan mengganti untuknya dengan yang lebih baik. Qalat, Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah qultu, ketika Abu Salamah meninggal saya berkata, ayul muslimina khairan min Abi Salamah, apakah ada kaum muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Awalu baitin hajara ila Rasulullah SAW summa inni qultuha fa akhlafahu Allahu li Rasulullah SAW. Masya Allah, ternyata Ummu Salamah apa? Mengucapkan apa? Doa ini, dan akhirnya Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Tentunya ya, itu ganti yang lebih baik, lebih utama mana? Tentunya la syakka fihi, Rasulullah SAW lebih utama, lebih mulia daripada Abu Salamah. Mungkin teman-teman sudah pernah pengalaman gitu? Pengalaman apa gitu? Pengalaman apa? HP hilang terus nanti dapat HP baru gitu ya, yang lebih baik. Atau malah ganti jadul. Bisa SMS sama telepon aja. Mungkin itu yang lebih maslahat ya. Wa fi sahihil Bukhari min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah SAW yaqulu azza wa jalla ma li 'abdil mu'mini indi jazaa'un. Apa yang untuk hambaku seorang mukmin, seorang hambaku yang beriman, indi jazaa'un, di sisiku ada balasan. Idza qabbattu safiyahu, jika aku ambil nyawanya, jika aku cabut nyawanya. Safiyah itu berarti ya orang yang ia cintai, dari keluarga, teman, min ahli dunia, min ahli dunia. Summah tasabahu illal jannah. Jadi malil abdil mu'min, ma di sini manafi. Mana nafi. Kenapa? Ada illah. Tidak ada balasan kan gitu. Tidaklah bagi seorang hamba mukmin di sisiku berupa balasan. Tidak ada balasan bagi hambaku mukmin ketika aku ambil orang yang ia cintai dari ahli dunia. Summah tasabahu, kemudian dia berharap pahala, ilal jannah, melainkan balasannya apa? Surga. Hadisnya Bukhari ya Allah. Firriqah. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW ma min musibatin, tidak ada musibah, tusibul mu'mina, menimpa seorang mukmin, illa kafarahullahu biha anhu, melainkan Allah akan menghapus biha, dengan musibah itu, kesalahan-kesalahannya. Hatta syaukati yushakiha, sampai apa? Duri yang menusuk kaki itu pun bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Wa fil musnad min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu
la yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minati fi jasadihi. Senantiasa musibah itu menimpa seorang mukmin dan mukminah fi jasadihi, dalam tubuhnya, sakit-sakitan, wa fi malihi, dalam hartanya, wa fi waladihi, pada anaknya, hatta yalqallaha, sampai dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi min khati'atin, dan dia tidak membawa satu dosa pun. Dia bersih dari apa? Dosa-dosa. Tapi syaratnya apa? Sabar. Jadi musibah bisa membersihkan dosa-dosa. Ada mungkin musibah yang ada mungkin sebagian kesalahan atau dosa itu mungkin ya tidak dihapus dengan istighfar ataupun amal ketaatan yang lain, namun dihapus dengan sakit, rasa sakit. Bisa jadi mungkin istighfarnya nggak serius, tobatnya nggak sungguh-sungguh, gitu ya. Namun intinya setiap musibah itu jika benar-benar taubatan, setiap maksiat, dosa dan maksiat jika taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Wa fi sahihil Bukhari min hadisi Khabbab ibn al-As. Khabbab ibn al-As qala syakawna ila Rasulullah SAW, kami mengadu kepada Rasulullah SAW. Wa huwa mutawassidun bi burdah, ya. Beliau berbantal dengan burdah lahu fi dzil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon kemenangan kepada kami, mohon pertolongan? Tidakkah engkau berdoa kebaikan untuk kami? Faqala, maka Nabi bersabda, qad kana man qablakum yu'khadur rajulu. Sungguh orang sebelum kalian ada yang diambil, yang disiksa. Fayufaru lahu minal ard, ditanam di tanah. Fayuja'alu fiha fayuja'u bil minsyar, ditanam terus apa? Digergaji. Fayudha'u ala ra'sihi fayuj'ala nisfaini, digergaji kepalanya, terbelah jadi dua. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid min duni lahmihi wa admihi, dan disisir dengan sisir besi sampai tembus ke daging dan tulangnya. Sisir ya. Tadi digergaji kepalanya, terbelah jadi dua, disisir dagingnya ya, sampai apa? Tembus ke daging dan tulang. Ma yasudduhu dalika an dinillah. Hal tersebut tidaklah menghalangi dia dari agama Allah. Tidak menghalanginya dari tetap berpegang teguh dengan agama Allah. Wallahi la yatamanna Allah hadzal amra hatta yasir ar-raqibu min san'a ila hadral maut la yakhafu ila Allah wa dhi'ba ala wanamihi walakinnakum tastajilun. Jadi Nabi memberikan kabar gembira, demi Allah, Allah akan memberikan rasa aman ya, kemenangan, rasa aman sampai seseorang yang mengendarai, seorang yang safar dari Son'a sampai ke Hadramaut, Yaman sana kan, ya, itu tidak takut kecuali kepada Allah, dan juga tidak serigala atas kambingnya, hewan gembalaannya. Jadi nanti menunjukkan nanti akan aman itu. Ini dalil sebagian orang yang mengatakan safarnya wanita tanpa mahram boleh asalkan aman gitu. Asalkan aman. Asalkan aman. Itu pendapat yang lemah. Walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Al-asar, ini asar dari ulama salaf. Qala ba'dus salaf laula masaibud dunya
seandainya bukan karena musibah-musibah di dunia, lawaratnal akhirata minal mafalis, niscaya kita akan mendatangi akhirat dalam keadaan bangkrut, termasuk mafalis, orang-orang yang bangkrut. Bangkrut karena membawa dosa banyak. Dan musibah-musibah itu yang apa? Menghapus dosa tadi. Qala Sufyan bin Uyainah fi qoulihi ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Lamma akhadu bi ra'sil amr ja'alnahum ru'asa. Ketika mereka mengambil ra'sul amr, intinya perkara, ra'sul kan kepalanya ya, yaitu sabar. Ja'alnahum ru'asa, maka kami jadikan mereka ru'asa, para pemimpin. Walamma radu qat'a rijli Urwah bin Zubair qalu lahu. Ketika mereka ingin memotong kakinya siapa? Urwah bin Zubair kan terluka, kaki beliau terluka kan, mau diamputasi. Qalu lahu, maka mereka para dokter yang mau memotong itu berkata, lau saqainaka syai'an, seandainya kami memberikanmu apa? Sesuatu, kaila tash'ur bil wajh, mungkin obat bius atau gimana gitu ya, sesuatu agar kamu tidak merasakan apa? Sakit. Faqala innama ibtalani liyara sabri afa a'aridu amrah. Sesungguhnya Allah mengujiku untuk melihat kesabaranku, maka apakah aku menentang perintahnya. Ya, untuk teman-teman mungkin untuk hari ini ya sampai 5:30 ya, karena insya Allah setelah ini ada apa? Buka bersama. Kecuali bagi teman-teman yang mungkin bawa istri atau ada kepentingan di rumah juga tidak mengapa. Namun yang nggak ada kepentingan, insya Allah setelah kajian nanti ada buka bersama. Oke. Bagi yang ada kepentingan nggak apa-apa, terutama bawa keluarga. Insya Allah untuk akhwat juga ya, juga bersamanya. Kemudian berikutnya, qala Umar bin Abdul Aziz, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adha makanaha as-sabru illa kana ma'awadahu khairan mimma intaza'ahu. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ma an'amallahu ala abdin ni'matan, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, fantaza'aha minhu, kemudian Allah mencabut nikmat tersebut darinya, fa'adha makanaha sabru, kemudian apa? Kesabaran itu menggantikan posisi apa? Posisi nikmat tadi. Jadi ketika diambil nikmat dia bisa bersabar. Illa kana ma'awadahu khairan mimma intaza'ahu, melainkan apa? Melainkan apa yang ia ganti, ma'awadahu khairan, apa yang diganti itu lebih baik daripada yang diambil. Jadi kesabarannya itu lebih baik daripada apa? Nikmat yang diambil tersebut. Kesabaran tersebut lebih baik daripada apa? Nikmat yang diambil tersebut.
Wa marida Abu Bakrin As-Siddiq fa'aduhu faqalu. Dan Abu Bakar As-Siddiq ketika sakit, maka manusia pun para sahabat yang lain menjenguknya. Faqalu, mereka berkata, ala nad'u lakat tabib, tidakkah kami memanggilkan untukmu dokter? Tidaklah kami memanggilkan untuk anda dokter? Faqala qad ra'ani tabib, sungguh dokter telah melihatku. Qalu fa ayyu syai'in qala laka, apa yang dikatakan dokter kepada anda? Qala inni fa'alun lima yurid. Ini fa'alun lima yurid. Allah itu kan maha berkehendak, ya. Menunjukkan apa? Ya harus bersabar. Waruya anna Sa'id bin Jubair qala as-sabru, sabar adalah i'tiraful 'abdi lillah bima asabahu minhu. Itu pengakuan seorang hamba kepada Allah dengan apa yang telah menimpanya. Wahtisabuhu indallah, dia mengharap pahala di sisi Allah. Wa raja'a sawabihi, sama ya, mengharap ridha pada Allah, mengharap pahala. Wa qad yajda'u al-'abdu, ya mungkin terkadang seorang hamba itu mengeluh wa huwa yatajalladu, namun dia apa? Berusaha bersabar. Yatajalladu, berusaha bersabar. La yara minhu illa sabr, maka dia tidaklah melihat darinya kecuali kesabaran. Faqaluhu i'tiraful 'abdi lillah bima asabahu minhu, maka pengakuan seorang hamba kepada Allah dengan apa yang menimpanya, ka'annahu, itu sepertinya seolah-olah adalah apa? Tafsirun liqaulihi inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Tafsir inna lillah. Faya'tarifu annahu malikun aw annahu milkun lillah, maka dia mengakui bahwasanya dia milik Allah. Yatasarrafu fihi malikuhu bima yuridu, maka Allah, ya, al-malik itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yatasarrafu fihi malikuhu bima yurid. Rajian bihi ma indallah, berharap dengan musibah apa di sisi Allah, itu pahala. Ka'annahu tafsirun liqaulihi, seolah-olah apa itu tafsir dari liqaulihi, ucapannya wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Nuraddu ilaihi, kita dikembalikan kepadanya. Fayajzina ala sabrina, kemudian Allah membalas kami atas kesabaran kami. Wala yudhi'u ajral musibah. Wala yudhi'u ajrul musibah, tidak akan apa? Sirna pahala musibah. Ya. Kemudian berikutnya syukur. Sabar sudah, berarti apa? Syukur. Asyukru huwa sana'u 'alal mun'im.
Syukur adalah pujian, sanjungan kepada pemberi nikmat. Bima aulakahu min ma'rufin, dengan apa yang telah ia anugerahkan kepadanya berupa kebaikan. Wa syukrul abdi yaduru ala salasati arkanin, dan syukur seorang hamba itu berputar ya ala salasati arkanin, berporos pada 3 rukun. La yakunu syukran illa bimajmu'iha, tidak dikatakan syukur kecuali dengan apa? Tergabungnya 3 perkara tersebut. Wa hiya al-i'tirafu bin ni'mati batinan. Yang pertama adalah mengakui nikmat secara batin. Mengakui bahasanya nikmat itu berasal dari Allah secara batin ya. Wa tahaddusu biha zahiran, dan menceritakan nikmat tersebut secara zahir. Wal isti'anatu biha ala ta'atillah, dan menggunakan nikmat tersebut dalam apa? Untuk membantu ketaatan kepada Allah. Fasyukru yata'allaku bil qalbi, maka syukur berkaitan dengan hati. Wal lisani, dan lisan. Wal jawarihi, dan anggota tubuh. Fal qalbu lil ma'rifati wal mahabbah, maka bagaimana syukur dengan hati? Syukur dengan hati adalah dengan mengakui nikmat tersebut berasal dari Allah. Wal mahabbah, sehingga apa? Timbul rasa cinta. Cinta kepada yang memberi nikmat. Wal lisanu lis-sana'i wal hamdi, bersyukur dengan lisan itu dengan cara apa? Menyanjung dan memuji Allah. Wal jawarihu listimaniha fi ta'atil mashkuri, sedangkan anggota tubuh itu menggunakannya dalam mentaati mashkur, mentaati apa yang disyukuri. Wa kafiha an ma'asihi, dan mencegahnya dari maksiat, kemaksiatan. Jangan menggunakan nikmat tersebut dalam bermaksiat. Wa qad qarana Allah subhanahu wa ta'ala syukra bil iman, dan sungguh Allah telah mengiringkan apa? Syukur dengan iman. Wa akhbara annahu la gharada lahu fi 'adzabi khalqihi in syakaru wa amanu. Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengadab manusia jika mereka bersyukur dan beriman. Jadi agar tidak disiksa oleh Allah, agar tidak kena adab, maka harus bersyukur dan beriman. Faqala ta'ala ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Ikhwah, sabar sudah kita pelajari, dan syukur ini pembahasannya juga Masya Allah. Mungkin di lain waktu atau mungkin bisa antum melanjutkan sendiri membaca dan menerjemahkannya di rumah gitu ya. Di rumah sambil buka kamus ya.
Saya buka kamus. Setelah sabar tawakal. Tawakal Ustaz siapa? Belum ya. Sudah tawakal. Demikian kita cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.